Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel online pada tanggal 14 Januari sampai dengan 20 Januari, hanya dengan 130.000, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui dari 1 Januari sampai dengan 13 Januari. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 6 kali pertemuan, kemudian satu tryout dan video rekaman bimbel. Untuk pendaftaran, silahkan langsung saja ketik daftar, nama, nomor WA, kirim melalui WA 081803358023. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena kemarin kita sudah melaksanakan UP, mohon maaf kita sudah melaksanakan bimbel di sebelumnya. Di sini kami sudah mendapatkan beberapa eh, testimoni dari teman-teman yang sudah lulus dari bimbel kami. Nah, bimbel kami kemarin memiliki sebanyak 70 eh, 70 peserta. Nah, dari peserta itu ini merupakan salah satu atau salah dua dari testimoninya. Seperti yang di sini, terima kasih banyak. Setelah saya mengikuti YouTube Pak Maru dan mengikuti bimbelnya hingga beli e-booknya, saya bisa lulus. Banyak sekali soal-soal yang keluar di sana. Semoga Allah selalu melimpahkan hidayahnya kepada Pak Maru, berupa kesehatan dan rezeki yang halal sehingga bisa meneruskan memperjuangkan dan membantu peserta PPG menghadapi UP-nya. Nah, begitu juga yang di sebelah kiri. Silahkan Bapak Ibu mengikuti dulu bimbelnya ini. Ini yang murah ya, nanti ada yang 200.000. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal UP PPG PGSD yang akan diujikan sekarang di tahun 2023, tepatnya di bulan Februari nanti. Nah, soal-soal yang akan kita bahas itu merupakan soal yang sama dengan kisi-kisinya, atau soal yang pasti nanti akan muncul karena kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada di UP PPG PGSD tahun 2023. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bahas soal-soalnya, yang pertama kali kita lakukan adalah membedah dulu kisi-kisi yang ada pada UP ini. Fungsi kita membedah kisi-kisi adalah agar kita mendapatkan gambaran soal yang akan muncul nanti di UP-nya. Baik, sekarang kita akan bedah dulu pada kisi-kisi 7, indikator 7 ini kisi-kisinya dan ini indikatornya. Mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa memperlihatkan di pilihan jawabannya itu, yaitu memperlihatkan sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia baik di dalam mendidik, mengajar, dan sebagainya. Yang penting nanti Bapak Ibu ketika mengajar, maka Anda harus memperlihatkan sikap yang menunjukkan mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soalnya. Soal yang pertama terkait dengan indikator 7 ini. Bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia adalah titik-titik. Baik, sebelum kita menjawab soal ini, maka yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah menganalisis dulu soalnya. Oke, bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu patut kita bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Nah, pertanyaannya ada di sini ya, sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah titik-titik. Berarti inilah kata kunci atau inilah pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu, mohon maaf sebentar, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi cara untuk mempertahankan kekayaan alam yang bangsa kita miliki. Baik, kita langsung saja analisis ke soalnya, Bapak Ibu. Mohon maaf, kita analisis langsung ke pilihan jawabannya.
Yang A, mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan sendiri. Nah, yang A ini salah Bapak Ibu. Kenapa jawaban A salah? Baik, letak salahnya di sini adalah yaitu mengeksploitasi. Mengeksploitasi itu artinya menghabiskan. Jadi semuanya dikeruk, semuanya diambil untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan saat ini. Jadi tempat salahnya di yang A ini adalah mengeksploitasi. Kemudian salahnya juga di kepentingan sendiri. Berarti jawaban A salah. Kemudian jawaban B, mempergunakan semua sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekarang. Nah, yang B salah, Bapak Ibu. Kenapa jawaban B ini salah? Karena mempergunakan semua. Berarti semuanya digali, semuanya dikeruk untuk digunakan pada saat ini saja. Jadi, sebaiknya kita menggunakan sumber daya alam itu, atau lebih baik sama sekali kita tidak menggunakan sumber daya alam, agar nanti kita bisa mempertahankan kekayaan alam tersebut. Berarti jawaban B salah. Kemudian jawaban C, menguras habis sumber daya alam untuk masa depan. Nah, di sini pernyataannya salah, yaitu salahnya di sini menguras habis. Sebaiknya jangan kita kuras habis, tetapi kita memikirkan jangka panjang. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ketika kita butuh sekarang hanya 1 dam saja, maka kita gunakan 1 dam. Jangan kita keruk semuanya, kemudian kita jual, kemudian kita ekspor. Nah, itu nanti akan menghabiskan sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada di negara kita. Berarti jawaban C salah. Kemudian jawaban D, memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan dihabiskan. Oke, salahnya adalah di cara maksimal dan dihabiskan. Tetapi seharusnya tidak dihabiskan. Disesuaikan dengan kebutuhan kita saat ini saja. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang E, tidak mempergunakan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban E, yaitu tidak mempergunakan sumber daya alam untuk menghindari kerusakan. Nah, daripada kekayaan alam kita rusak, kemudian alam kita rusak, lebih baik kita tidak menggunakan sumber daya alam tersebut. Misalkan di suatu pulau kecil, di dalam suatu pulau kecil itu terdapat emas yang sangat banyak. Nah, maka lebih baik kita tidak mempergunakan emas tersebut ya, demi menghindari kerusakan. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berminat untuk membeli e-book yang kami telah siapkan, yang kami sudah sesuaikan dengan kisi-kisi dari 1 sampai dengan 20. Silahkan Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor handphone 081803358023. Baik, sekarang kita akan membahas pada indikator kisi-kisi 8 pada indikator 8. Oke, kita bedah dulu. Mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mencontohkan ya, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Nah, fungsinya apa itu? Untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi nanti di soal Bapak Ibu harus memilih jawaban yang menunjukkan sikap mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Nah, itulah yang diinginkan oleh soal. Itulah jawaban yang diinginkan oleh pertanyaannya. Baik, kita bahas saja langsung soalnya. Fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN di persekolahan. Hal tersebut karena titik-titik. Nah, kita pahami dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Baik, di dalam soal ini, pertanyaannya kita akan cari fakta keanekaragaman adat istiadat dan bahasa yang merupakan kekayaan budaya bangsa
merupakan salah satu sumber penting pengembangan konten PPKN. Nah, jadi di sini yang diinginkan oleh pertanyaannya nanti adalah kenapa kok keanekaragaman adat istiadat dan bahasa itu merupakan sumber penting dalam mengembangkan PPKN. Nah, itulah yang diinginkan oleh pertanyaannya, yaitu kenapa kita mengembangkan dari keanekaragaman adat istiadat dan bahasa untuk mengembangkan teori atau konten PPKN. Apakah A. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah bermuara pada terbentuknya perilaku yang mencerminkan nilai budaya bangsa. Baik, jawaban A kita akan simpan dulu Bapak Ibu. Kemudian yang B, pembelajaran PPKN di sekolah berbasis budaya lebih disukai peserta didik. Nah, jawaban B salah Bapak Ibu. Kenapa jawaban B salah? Karena memang berbasis budaya ini sudah betul ya, sudah betul. Tetapi lebih disukai peserta didik, tetapi bukan karena peserta didik itu suka. Tetapi yang ingin kita tanamkan di sini adalah mengenai adat istiadat, kemudian bahasa serta kekayaan budaya itu yang ingin ditanamkan di dalam pembelajaran PKN, di dalam pengembangan konten PKN, bukan dengan cara suka atau tidak suka siswa tersebut. Nah, kalau mengenai suka dan tidak suka, nanti bisa saja kontennya luar atau di luar dari adat istiadat atau bahasa yang merupakan keanekaragaman yang bangsa kita miliki. Berarti jawaban B salah. Kemudian jawaban C. Tujuan pembelajaran PPKN di persekolahan berbasis pengetahuan faktual meliputi seni dan budaya. Nah, di dalam PPKN, karena di sini kita ingin memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan bagaimana cara kita mengapresiasi kekayaan budaya tersebut, maka jawaban B kurang tepat Bapak Ibu. Ya, karena hanya mengetahui tentang seni dan budaya, bukan itu yang diinginkan, tetapi ingin menanamkan, ingin memberikan bagaimana cara mengapresiasi kekayaan budaya. Jadi jawaban C salah. Kemudian jawaban D Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. Nah, artinya di yang D ini, tujuan pembelajaran PPKN di sekolah tak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. Ini boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tetapi kenapa sih ini jawabannya salah? Oke. Yang ini jawabannya salah. Letak salahnya adalah memang tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan budaya. Tetapi di dalam pembelajaran PPKN itu harus menginginkan, yaitu tentang memperkuat jati diri bangsa itu. Jadi jawaban D salah. Kemudian jawaban E, nilai dan budaya yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi penghambat modernisasi bangsa. Jadi jawaban E juga salah. Tidak mungkin nilai dan budaya yang ada di masyarakat itu bisa menjadi penghambat modernisasi bangsa. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Baik Bapak Ibu, kami di sini sudah menyiapkan 2 paket tryout UPPPG PGSD untuk tahun 2023 ini ya. Silahkan Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp kami 081803 358023 dengan ketik pesan tryout. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Mohon maaf yang ketiga ya ini ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Mohon maaf, sebelum kita ke soal berikutnya, kita akan bedah dulu pada kisi-kisi 9, indikator 9. Menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik, di sini Bapak Ibu harus bisa menunjukkan sikap yang tentang keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, misalkan nanti di dalam pembelajaran atau soalnya tentang di dalam pembelajaran mengenai ada siswa
yang bertengkar dengan siswa lainnya, maka Bapak Ibu harus bisa menunjukkan atau memilih jawaban yang terkait dengan sifat atau sikap menunjukkan keberanian dan membela kebenaran serta keadilan. Baik, langsung saja kita bahas Bapak Ibu pada soalnya. Melaksanakan sila kedua dari Pancasila harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan titik-titik. Jadi di sini sudah jelas pertanyaannya adalah kita harus bisa menunjukkan sikap tentang tingkah laku yang sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Apakah A. Menghormati dan menghargai orang lain, B. Menilai baik hasil kerja orang lain, C. Suka memberi pertolongan kepada orang lain, D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya, E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Baik, tentu jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Baik Bapak Ibu, di luar ini cuacanya sangat buruk sekali ya, angin sangat besar, kemudian juga terjadi hujan yang tidak lebat sih, tetapi karena ada angin, jadinya suaranya itu agak besar. Oke, itu saja untuk curhatan. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel online ya, pada yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 22 Januari sampai dengan 2 Februari. Jadi ini mendekati Bapak Ibu UP ya. Nah, di sini Bapak Ibu hanya perlu membayar sebanyak 200.000. Nah, untuk jamnya kami sediakan siang dan malam. Silahkan Bapak Ibu sempatnya, kalau siang sempat maka Bapak Ibu langsung ngikuti yang siang. Kalau Bapak Ibu malam nanti daftar aja yang malam ya. Silahkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di dalam bimbel yang batch eksklusif ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 10 kali pertemuan, kemudian gratis 2 tryout, kemudian yang ketiga adalah gratis video rekaman bimbel, dan yang keempat adalah gratis file pembahasannya. Nah, untuk cara pendaftaran, silahkan ketik daftar nomor WA, kirim melalui WA 081 803 358-023. Baik, untuk testimoninya juga sudah kami sampaikan tadi di sebelumnya. Di sini ada beberapa testimoni, saya akan bacakan satu saja ya. Ini adalah peserta bimbel UP kemarin di bulan Desember. Alhamdulillah Pak, terima kasih saya lulus berkat doa dan bimbingan dari Bapak. Saya bisa melewati UP dengan tenang dan hasilnya saya lulus. Hikmah dari kegagalan kemarin adalah saya harus belajar lagi dan Allah kasih jalan saya belajar dengan Bapak. Luar biasa ilmu yang Bapak berikan. Semoga Allah memudahkan segala urusan Bapak baik di dunia dan di akhirat. Sekali saya terima kasih Pak. Oke, itulah testimoni dari peserta UP PPG atau peserta bimbel yang kemarin ya. Kemudian di bawahnya lagi dia bilang, Alhamdulillah Pak, saya akan promokan bimbel Bapak ini. Ada 2 teman yang gak lulus lagi, mereka mau gabung di bimbel Bapak. Semoga makin maju dan sukses bimbelnya Pak. Oke, itu dari peserta bimbel yang kemarin. Nah, di sini ada penjelasan sedikit Bapak Ibu mengenai pertemuan 1 sampai dengan 7. Nanti ada pembahasan kisi-kisi tentang PTK, pedagogi, teori belajar, pembelajaran abad 21, RPP, dan teman-teman lainnya. Kemudian pertemuan 8, 9, dan 10 nanti kita akan bahas soal sesuai dengan FR pada UP PPG sebelumnya. Baik, sekarang kita langsung saja ke kisi-kisi 10 pada indikator 10. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik Bapak Ibu, di sini kita perlu pahami dulu pada kisi-kisi 10 di indikator 10 ini. Mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan pada proses mendidik. Nah, nanti yang jelas di sini Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu mendidik, itu Bapak Ibu harus bisa mengembangkan pribadi yang taat serta menghormati hukum dan aturan. Nah, artinya
ketika di dalam kelas nanti bisa saja pertanyaannya tentang bagaimana cara sikap yang baik di dalam membuat aturan di dalam kelas. Apakah berdiskusi bersama siswa ataukah hanya membuat sendiri atau bagaimana? Itu yang mungkin saja soalnya yang kan muncul. Baik, atau mungkin juga dengan soal-soal yang lain. Baik, kita bahas Bapak Ibu soal yang terkait pada indikator 10 ini. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Anda adalah seorang pendidik. Di sekolah Anda terdapat aturan setiap guru dan siswa datang paling lambat pukul 07.00. Semua warga sekolah berperilaku menaati aturan tersebut. Kesadaran tersebut menunjukkan adanya indikator titik-titik. Nah, di sini kita akan pahami dulu soalnya Bapak Ibu. Pahami dulu pertanyaannya juga. Oke, kita akan membaca dulu narasi soalnya. Kesadaran hukum warga negara dapat dilihat dari beberapa indikator. Anda adalah seorang pendidik di sekolah Anda terdapat aturan. Nah, di sini ada aturannya di sekolah Anda. Aturan setiap guru dan siswa datang paling lambat pukul 07.00. Nah, ketika semua warga sekolah berperilaku menaati aturan tersebut, maka kesadaran tersebut menunjukkan adanya indikator titik-titik. Nah, artinya ketika semua warga sekolah menunjukkan dia taat pada aturan yang dibuat, baik itu guru, siswa, dia taat masuk misalkan di sini paling lambat pukul 7. Nah, semuanya sudah masuk sebelum pukul 7. Maka ini merupakan apa? Apakah kesadaran hukum tentang pengetahuan hukum, B. perilaku hukum, C. pemahaman hukum, D. sikap terhadap hukum. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat di sini adalah perilaku hukum. Kenapa perilaku hukum, Bapak Ibu? Nah, pertanyaannya kenapa? Karena orang-orang ini berperilaku menaati hukum yang ada atau aturan yang dibuat. Jadi di sini lebih tepatnya adalah perilaku hukum. Nah, kalau pengetahuan hukum itu hanya saja mengetahui. Misalkan dia mengetahui bahwa di pukul 07.00 itu siswa paling lambat datang. Tetapi dia tidak melaksanakannya, berarti dia hanya mengetahui. Kemudian yang C juga sama dengan yang A, yaitu dia hanya memahami saja kalau di yang C, tetapi tidak melaksanakan, tidak berperilaku taat hukum. Maka jawaban C salah. Kemudian yang D, sikap terhadap norma hukum. Nah, kalau sikap terhadap norma hukum itu bisa saja sikapnya negatif ataupun positif. Negatif artinya dia melanggar aturan, kalau positif dia menaati aturan. Jadi lebih tepatnya di sini adalah perilaku hukum. Baik, kita lanjut ke indikator 11 pada kisi-kisi 11, Bapak Ibu. Mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi, Bapak Ibu nanti ketika di kelas mengajar, Anda melihat ada siswa Anda yang berbuat salah, dan Anda melihat ada siswa Anda yang berbuat benar, maka itu diakui saja. Kemudian atau mengatakannya. Kemudian jika nanti misalkan siswa Anda menjawab dengan benar soal-soal yang diberikan tetapi Anda menyalahkannya. Kemudian siswa tersebut protes kepada Anda, maka sikap Anda adalah mengatakan benar yang dilakukan siswa dan mengakui kesalahan Anda. Nah, itu yang kira-kira akan dimunculkan nanti di dalam soalnya. Baik, kita lanjut ke soal yang akan ditanyakan. Boni dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompoknya, sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tindakan Boni seharusnya adalah titik-titik. Apakah A. menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu itu, B. mohon maaf, B. mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya, C. membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri, D. menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya, E. menceritakan pada teman dekat. Baik, di sini Bapak Ibu, di sini Boni dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompoknya. Nah, Boni di sini
dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompoknya. Kemudian, tuduhan itu tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka bagaimana tindakan si Boni? Oke, kita lihat. Apakah A? Menanggapi pertanyaan dari siapapun. Nah, ini sikap yang kurang tepat, Bapak Ibu. Kalau ditanggapi semua pertanyaan yang diberikan, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Maka ini hanya akan menambah masalah saja. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban B, mencari penyebar isu tersebut dan memarahinya. Ini juga salah, sama saja. Ini kita membuat kesalahan berikutnya itu memarahinya. Tetapi sebenarnya di sini kita tidak salah ya. Yang awalnya kita tidak salah, kemudian karena kita memarahi orang yang kira-kira menyebar isu itu akan menimbulkan masalah lagi. Nah, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Kemudian yang C, membiarkan saja isu itu berkembang, toh nanti berhenti sendiri. Nah, ini juga salah. Ini tidak ada sikap dari kita. Yang perlu disikapi di sini adalah mengenai tuduhan yang tidak benar tersebut. Maka tuduhan itu kita harus katakan apa sih yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Jadi jawaban C salah. Kemudian jawaban D, menerangkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Nah, jawaban D lah yang tepat, yaitu karena kita menerangkan bagaimana keadaan yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang E, menceritakan pada teman dekat. Yang E juga salah, ini tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Baik, di sini kami sampaikan lagi bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti Bimbel Online UPPPG PGSD tahun 2023 yang kami akan adakan nanti di bulan Januari ini, yaitu tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Januari. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya ini. Jika saya melihat siswa sedang mengantre, kemudian ada seorang siswa di belakangnya menyerobot antrean, reaksi saya adalah, di sini sudah jelas pertanyaannya ya Bapak Ibu. Ketika Anda melihat ada siswa yang menyerobot antrean, maka sikap Anda bagaimana? Apakah saya diam saja? Tentu, sikap yang A salah. Yang B, jika orang tersebut terlihat kekar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan. Ini juga salah. Kemudian yang C, saya menegurnya. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian yang D, saya menggerutu. Ini salah. Kalau menggerutu itu tidak akan menyelesaikan masalah ya. Karena kita hanya akan menggerutu saja. Kemudian yang E, saya pura-pura cuek. Ini juga salah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah kita menegur anak tersebut. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan pada kisi-kisi 12 pada indikator 12. Menampilkan perilaku yang bijaksana meskipun dalam situasi yang sulit pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Baik, di sini Bapak Ibu harus memperlihatkan perilaku yang menunjukkan kebijaksanaan meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Misalkan nanti situasi yang sangat sulit yang dihadapi kepada peserta didik Anda adalah ketika ada siswa yang sedang sedih. Nah, bagaimana Anda menyikapi siswa yang sedang sedih tersebut? Apakah Anda akan cuek saja, ataukah Anda akan membantunya dengan cara mengekspresikan sedihnya itu di luar atau yang bisa meringankan kesedihannya atau malah mengingatkan kembali dengan tentang kesedihan-kesedihannya. Nah, itulah yang kira-kira nanti muncul di soal. Kemudian bisa juga nanti bagaimana sikap Anda, kebijaksanaan Anda di dalam menghadapi situasi ketika mengajar. Misalkan di dalam tahun 2020 kemarin terjadi COVID-19. Nah, bagaimana Anda menyikapi COVID tersebut?
Nah, itulah yang kira-kira ingin ditanyakan oleh pertanyaan ini. Baik, sekarang kita lanjut saja ke soal-soalnya. Suatu ketika saya mendapat tugas untuk bekerja sama dengan rekan kerja tim yang dulu pernah bermasalah dengan saya. Tidak bisa bekerja dalam satu ruangan. Saya butuh ketenangan untuk bisa fokus bekerja, sedangkan rekan kerja tersebut terlalu banyak bicara. Nah, di sini sudah terlihat masalahnya Bapak Ibu. Sudah terlihat apa sih narasi soalnya dan bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut. Itulah yang diinginkan oleh soal ini. Apakah mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia? Ini salah Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita ada masalah dengan orang lain, maka seharusnya yang dilakukan adalah kita memperbaiki hubungan itu kembali ya, agar nanti ketika bekerja sama dapat berjalan dengan baik. Jadi jawaban yang A salah. Kemudian jawaban B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. Nah, ini juga salah. Ketika kita diminta oleh atasan kita untuk mengerjakan sesuatu, maka kita harus mengerjakannya dan kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang pekerjaan yang diberikan. Kemudian yang C, mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang disukai atau cocok. Ini juga salah ya. Kemudian yang D, menerima aturan panitia dan berusaha memperbaiki hubungan dan memahami teman. Nah, inilah jawaban yang tepat, yaitu jawaban D. Kemudian yang E, menerima aturan panitia, ini juga salah. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah jawaban D, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini kami sudah menyiapkan beberapa eh, produk yang bisa Bapak Ibu untuk ikuti sebagai bahan belajarnya. Bisa dengan mengikuti bimbel, pilih salah satu bimbel yang ada di sini, ada batch premium dan batch eksklusif. Kemudian ada tryout di sini, tryout kami ada dua, yaitu tryout yang 50.000 dan tryout yang 25.000, silahkan dipilih. Kemudian ada ebook yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar dan tryout itu untuk latihan soal ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kami sampaikan tadi, ini untuk testimoninya silahkan dibaca ya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kita bahas pada video kali ini. Nanti untuk berikutnya akan kita bahas lagi soal-soal yang sesuai kisi-kisi dan yang akan nanti muncul di tahun 2023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.